Selamat pagi, siang, sore, atau malam kakak Asus. Nama saya Daniel Ricardo, NIM 67 2020 083. Di video ini saya akan mempraktekkan cara membuat topologi jaringan dengan server Ubuntu server. Nah, di sini saya sudah mengupload Windows Client, Ubuntu server, dan Ubuntu Client ke QEMU di GNS3. Lalu sesuai permintaan dari Asus, ada dua klien, yaitu Windows Client dan Ubuntu Client. Langsung aja kita bikin topologinya. Lalu kita pakai satu switch, kita pilih GNS3 VM, lalu kita menggunakan dua router, R1 dan R2, dan lalu satu server, yaitu Ubuntu. Nah, kita rapikan dulu. Kalau sudah rapi seperti ini, kita dapat menghubungkan semua device yang sudah kita deploy. Nah, untuk dari router ke router, kita dapat menggunakan serial 0/0. Nah, jika sudah terhubung seperti ini, kita bisa langsung start. Nah, jika sudah hijau semua seperti ini, berarti sudah berhasil. Nah, kita selanjutnya akan melakukan konfigurasi IP address di kedua router yang sudah kita deploy. Caranya adalah kita klik kanan ke satu router, lalu kita tekan konsol. Kedua router kita lakukan hal yang sama. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul dua tab yang berbeda, R1 dan R2. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita harus melakukan file SM untuk melakukan konfigurasi ke IP address router kita. Nah, di sini sudah bisa kita langsung konfigurasi. Pertama kita masuk conft, lalu kita masuk ke int f0/0, lalu kita masukkan IP address yang sudah kita file SM 255 lalu jika sudah kita no esa, lalu kita masuk ke serial 0/0. Nah, kita masukkan IP address-nya sesuai yang ada di notepad, 255.255.255.252 untuk subnet masknya. Lalu kita tekan enter, no esa lagi. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita masukkan IP DHCP kita. Kita masuk ke IP DHCP full server. Lalu masukkan network dengan subnet mask 255.255.255.240. Lalu jangan lupa kita set default routernya di oktal pertama. Lalu jika sudah, kita exit. Nah, untuk R1 konfigurasinya sudah selesai. Kita pindah ke R2. Caranya sama, cuma IP-nya yang berbeda. Kita masuk conft,
lalu masuk ke f0/0. IP address-nya kita gunakan yang notepad yang yang R2 yang tertampil di layar. Subnet masknya sama 240. Lalu setelah itu Noisa masuk ke serial 0/0. Nah, selanjutnya kita masukkan DHCP full server untuk router yang kedua. 192.168.83.16.255.240. Lalu default routernya 192.168.83.17. Lalu kita exit. Nah, sekarang konfigurasi IP address untuk kedua router sudah berhasil. Tapi kita perlu menghubungkan kedua router ini, yaitu mengenalkan router pertama dengan router kedua. Caranya seperti yang ada di notepad. Kita masukin aja yang pertama di router yang pertama, IP root 192.168.83.16.255.255.240 ke router kedua, yaitu 168.83.34. Pastikan nggak ada yang tipu, lalu kita tekan enter. Terus kita exit, pindah ke router yang kedua, IP root 192.168.83.255.240 192.168.83.33. Lalu kita exit. Nah, untuk ngetesnya kita dapat melakukan ping, yaitu di router kedua kalau kita ping ke yang pertama seperti ini. Nah, di sini sukses rate-nya 100%, yang berarti kita sudah berhasil mengenalkan R2 ke R1. Nah, coba kita ke R1-nya, kita coba lagi. Kita ping router yang kedua. Nah, di sini juga sudah berhasil. Berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi kedua router kita. Selanjutnya kita akan melakukan penginstalan aplikasi di Ubuntu server. Nah, untuk melakukan instalasi aplikasi ini seperti Samba, FTP, dan lain sebagainya, kita harus menghubungkan Ubuntu server kita ke internet. Nah, karena kita perlu menghubungkan ke adapter NAT, kita stop dulu Ubuntu servernya seperti ini. Nah, lalu kita pilih yang NAT ini. Di sini kita pilih GNS3 VM. Nah, sebelum itu kita ubah dulu konfigurasi network Ubuntu di bagian properties. Nah, di sini kita bisa lihat adapternya kan ada satu. Nah, kita ubah sini ke 2. Lalu kita apply.
sebelum itu kita hapus dulu koneksi dari Ubuntu server ke R1. Lalu kita konfigurasi lagi, kita ubah ke adapternya ke 2. Nah seperti ini. Lalu kita hubungkan kembali dari Ubuntu ke R1, lalu dari Ubuntu server ke NAT. Nah jika sudah terhubung seperti ini, bisa kita langsung play aja. Oke, kalau sudah, kita langsung bisa konsol. Kita tunggu dulu untuk masuk ke Ubuntu servernya. Kita login terlebih dahulu pertama-tama. Nah jika sudah masuk seperti ini, kita pertama kita masukkan sudo terlebih dahulu untuk masuk ke super user. Nah pertama kita harus melakukan konfigurasi interface terlebih dahulu, yaitu kita masuk ke nano etc network interface. Nah di sini kita ada ENS33, ini kita bisa ganti ke ENS3 terlebih dahulu. Lalu kita komen, karena kita untuk penginstalan ini tidak memerlukan ENS3. Nah lalu kita tambahkan sendiri network interface yang baru, yaitu auto ENS4. Nah seperti ini, bisa kita langsung save. Nah setelah kita konfigurasi seperti itu, kita sebelumnya restart terlebih dahulu agar kita dapat menggunakan interface yang baru saja kita masukkan. Caranya adalah etc/init/networking spasi restart. Nah jika sudah berhasil, kita selanjutnya reboot terlebih dahulu. Kita tunggu terlebih dahulu sampai sistem kita berhasil reboot. Nah kita login ke Ubuntu kita. Nah setelah kita berhasil konfigurasi ENS4 yang baru saja kita lakukan, kita bisa menginstal aplikasi yang diperlukan untuk layanan Ubuntu server. Pertama kita install web server, yaitu Apache 2. Sintaksnya adalah apt-get install spasi Apache 2, seperti yang ada di notepad. Kita akan install Apache 2 Samba, lalu php myadmin, setelah itu pin 9 dan FTP. Pin 9 itu adalah DNS. Sebelumnya kita sudo terlebih dahulu, karena kalau kita tidak sudo, dia nggak mau install. Nah seperti ini. Di sini kita masukkan yes. Nah untuk prosesnya kita tunggu terlebih dahulu sampai selesai.
Hmm. Nah, untuk proses instalasi Apache 2 sudah selesai. Selanjutnya kita langsung saja install Samba. Sintaknya sama, apt-get install Samba. Di sini kita yes lagi. Kita tunggu prosesnya sampai selesai terlebih dahulu, baru kita nanti menginstal PHP MyAdmin. Nah, instalasi Samba sudah selesai, lalu kita install PHP MyAdmin. PHP MyAdmin ini prosesnya ada 3 sintaks, yaitu yang panjang itu dari 3 sampai 5 yang tertera di notepad. Langsung aja kita install. JSON. Nah, sebelumnya ada typo di nomor 3 ini. Yang benar sudah saya masukkan di sini. Jadi langsung aja kita enter.
kita yes saja seperti yang tadi. Kita tunggu dulu prosesnya sampai selesai. Lalu setelah itu kita install MySQL. Setelah itu baru bisa kita menginstal PHP MyAdmin. Nah, jika sudah selesai, kita langsung install MySQL. apt get install MySQL server MySQL client. Pastikan gak ada tipe. Kita Y lagi. Kita tunggu dulu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password sembarang aja, terserah. Nah, jika sudah selesai, kita selanjutnya bisa langsung install. Karena sudah MySQL-nya sudah selesai, kita langsung bisa install PHP MyAdmin. Kita tunggu lagi prosesnya sampai selesai. Nah, di sini langsung ada pilihan web server, kita pilih aja yang apa aja itu ya. Kalau udah, kita enter. Milihnya tadi menggunakan spasi, dan untuk OK-nya kita enter.
sini kita no aja ya. Nah, untuk instalasi PHP MyAdmin sudah selesai. Kita langsung lanjut ke instalasi FTP. apt-get install pro FTP d. Kita lagi, lalu kita tunggu lagi prosesnya. Setelah kita install FTP, di sini kita pilih standalone. Nah, setelah selesai kita langsung bisa pilih untuk menginstal apt-get install bind 9 yang bisa digunakan untuk konfigurasi DNS kita. Dengan begitu kita sudah berhasil menginstal semua aplikasi yang dibutuhkan untuk layanan yang ada di Ubuntu server kita. Jadi layanan ini nanti bisa digunakan untuk Windows Client dan Ubuntu Client. Nah, sesudah kita install beberapa aplikasi tadi yang diperlukan untuk layanan Ubuntu server, kita selanjutnya akan mengubah interface yang tadi kita tambahkan. Nah, kan tadi kita mengubah interface network kita jadi ENS4. Nah, di sini kita ganti lagi ke ENS3. Jadi ENS3 kita uncomment, terus yang ENS4 kita comment, sehingga tidak jalan. Sehingga sekarang kita menggunakan yang ENS3. Oke, exit. Yes. Oh, sebelum itu kita masuk dulu ke sudosu. Tadi lupa ya, saya ulangi lagi. Masuk ke etc network interfaces. Kita pakai yang ENS3. Yang ENS4 kita comment. Terus kita save. Exit. Nah, setelah itu kita coba cek. Di sini sudah ada Ubuntu client. Kita cek web server Apache-nya apa sudah jalan pakai Mozilla Firefox. Sebelum itu kita restart dulu yang network interface kita yang ada di Ubuntu. etc init networking restart. Ini sudah berhasil, kita reboot terlebih dahulu. Sudah reboot. Kita tunggu Ubuntu servernya sampai online kembali.
di sini kita cek di Ubuntu client apakah sudah bisa. Web server Apache 2 dari Ubuntu server. Nah, di sini sudah jalan ya, kita dari kita masukin IP address dari Ubuntu server kita ke Ubuntu client, jadi layanannya web server sudah bisa diakses. Nah, tapi kita di sini suruh diperintahkan untuk mengubah tampilan ini jadi nama dan name. Nah, setelah ini kita akan ubah tampilan ini menjadi nama dan name. Nah, di sini kita akan mengubah tampilan dari web server Apache 2. Jadi sebelumnya kan sudah kita bisa akses Apache 2-nya di Ubuntu client. Nah, di sini kita akan mengubah tampilannya jadi nama dan name saya. Di sini saya sudah membuat index.html. Jadi file ini saya buat HTML, lalu tinggal saya copy ke directory. Langsung saja cp index.html ke var.www/html. Nah, seperti ini. Maka yang indeks HTML yang ada di directory sebelumnya itu akan teroverwrite, sehingga pakai indeks HTML yang sudah kita buat seperti ini. Nah, di sini bisa kita langsung coba. Nah, seperti ini sudah berubah dari web servernya. Oke. Nah, karena sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi atau mengubah tampilan dari web server Apache 2, di sini saya sudah melakukan, kemudian saya sini sudah melakukan pengecekan terhadap layanan PHP MyAdmin di Ubuntu client. Nah, Ubuntu PHP MyAdmin itu dapat diakses dengan mengetikkan IP address dari Ubuntu server kita, lalu /php myadmin. Nah, sini saya sudah login, dan seperti yang bisa dilihat aksesnya akses terhadap layanan PHP MyAdmin itu sudah bisa. Nah, setelah itu saya akan mengecek ke layanan FTP apakah file transfer protokol itu bisa dipakai. Nah, sebelumnya kita lakukan restart dulu ke FTP dengan sintaks service pro FTP di spasi restart. Nah, jika sudah di restart seperti ini, tinggal kita bikin file random. Misal di sini saya bikin file txt tr-texture1 h1.txt. Nah, di sini bisa terserah sih mau kayak dibikin seperti apa, itu terserah. Sini saya akan masukkan nama dan name saya, Ricardo name. Oh, ngemloknya nggak bisa. 67/2020/083. Nah,
seperti ini, kita save aja, enter, lalu exit. Nah, kita bisa langsung aja akses ke FTP nya. Caranya itu bentar, di sini agak ngelag. Nah, di sini kita tinggal gini aja, FTP sama dengan slash lalu sama seperti tadi, masukkan IP address satu sembilan dua satu enam delapan 83.2. Kita enter aja langsung. Nah, ditunggu sebentar dulu karena RAM-nya di komputer ini nggak kuat, jadi agak lama. Nah, berikutnya kita akan konfigurasi Samba. Nah, jadi kalau mau konfigurasi Samba itu kita harus ke ngedit suatu txt dalam satu directory. Jadi seperti yang ada di notepad yang sebelah kanan ini, kita masuk ke kita pakai komen nano etc/samba/smp.conf, masuk. Nah, kita scroll terus sampai ke bawah. Nah, ini yang bagian uncomment to allow bla 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 ini, di atasnya kita kasih space beberapa, lalu kita tulis share, terus di bawahnya dikasih indent comment texture. Nah, ini komennya mau apa terserah, bebas. Terus partnya /home/ nama dari Ubuntu server kalian. Kalau punya aku kan Daniel, jadi tulis Daniel gini. Terus processable-nya yes atau no, kita yes. Read only yes. Terus request oke, kita no. Terus create mask nya kita masukin 0755. Nah, selesai kita tambahin kita konfigurasi ini, langsung aja di save, Ctrl O spasi, terus kita exit. Nah, setelah selesai itu kita restart service dari Samba. Caranya pakai command service smpd restart. Tunggu sebentar. Nah, kalau udah kita mau ubah password, mau input password dari layanan Samba, komennya adalah kayak gini, smp password strip A, lalu nama Ubuntu server kalian. Nah, di sini suruh input password Samba yang baru. Nah, sudah added. Terus kita langsung aja cek ke Ubuntu client. Kita pilih pada bagian file ini, terus ke connect to server. Nah, di sini ada server address, kita masukin aja langsung sbd 192
168.83.2. Nah, kita ulangi ya yang tadi. Tadi tuh saya ada typo di bagian sini, harusnya tadi SPD, harusnya SMP. Nah, sekarang udah bisa connect. Kita langsung connect aja. Nah, di sini ada dua file, dua directory, yaitu print sama share. Kita langsung masuk yang ke share. Nah, ini tadi tinggal masukin passwordnya yang tadi kita masukkan ke sampah password. Kita langsung connect aja. Nah, bisa dilihat kalau di sini tuh udah ada file dari TR Texture H yang kita buat tadi di home/Daniel. Nah, jadi intinya udah bisa ini layanan dari sampahnya. Nah, karena tadi sampahnya udah bisa, kita lanjut ke konfigurasi DNS server. Jadi kita akan mengubah IP address kita yang kita akses lewat web browser tadi, Mozilla Firefox, jadi trtextureh.com. Nah, caranya itu udah saya rangkum di Notepad. Jadi pertama kita harus ke directory etc/span. Langsung aja. Nah, kita harus ubah file yang bernama name.gov.default/zones. Nah, di sini selanjutnya ada localhost, di sini ada tulisan localhost, kita ganti ke trtextureh.com. Usahakan jangan typo. Terus kita tambahin dua zone baru, yaitu seperti ini. Zone sesuai yang ada di Notepad, kita ikutin aja ya. Tab master. Lalu zone yang kedua, kita masukin IP address kita, tapi oktalnya yang ketiga itu kita balik jadi yang pertama, 398.192 ini address.arpa. Nah, seperti ini. Terus type master, jangan lupa titik koma, terus file di sini pen/dp. Nah, kalau udah kita cek dulu bener apa enggak. Kalau typo nanti bisa gagal, jadi kita cek dahulu. Nah, kalau udah dirasa bener, kita bisa langsung save, Ctrl O, terus kita exit. Nah, selanjutnya kita copy dp lokal ke dp trtextureh.com. Nggak usah pakai com, nggak usah pakai .com. Kita spasi, kita ini ada typo, harusnya copy dp lokal ke dp trtextureh.
Nah setelah itu kita copy dp 27 ke dp 192. Nah setelah itu kita konfigurasi dp.tr-h. Nah bisa dilihat di sini ada 2 localhost, ini kita ganti semuanya jadi tr-h.com, semuanya kita ganti ya jadi tr-h.com. Nah kita lanjut lagi. Ini yang localhost di sini kita ganti juga tr-h.com. Terus ganti yang IP di sini jadi 192.168.83.2 sesuai IP address kita. Kalau udah dicek dulu, jangan ada tipu. Kalau udah langsung aja di save, exit. Terus kita akan konfigurasi nano, komen nano pp 192. Nah ini sama ya kayak tadi, jadi kita ganti semua localhost jadi tr-h.com juga sama tr-h.com. Nah di sini kan ada 2 juga di sini, kita ganti semua tr-h.com. Dan sekali lagi jangan sampai salah. Terus yang 100 ini 1.0.0 ini kita ganti 2 sesuai dengan oktal terakhir di angka terakhir di oktal terakhir kita. Kalau udah cek sekali lagi. Setelah itu kalau dirasa sudah cukup kita save. Oke. Setelah itu kita reset dulu pen 9 nya ya. Caranya itu service pen 9 restart. Nah kalau udah di restart kita konfigurasi satu file lagi, yaitu etc conf. Nah di sini kan nggak ada tuh, kita tinggal tambahin aja yang pertama sesuai yang ada di notepad, itu IP dari kita, name server 6883.2, terus name server 10.0.2.2, terus name server 8.8.8.8, terus name server 8.8.4.4. Nah kalau udah jangan sampai tipu, dilihat lagi, terus save, terus quit, exit. Nah kan konfigurasi udah selesai, jadi kita bisa langsung cek apakah domain itu udah bisa apa belum. Caranya itu kita ns lookup architecture.com. Nah mohon maaf sebelumnya itu ada tipe di bagian konfigurasinya, jadi yang tadi itu salah. Nah sekarang udah saya benerin. Terus ketika kita ns lookup architecture.com, nah sudah tertera itu address dari IP kita dan juga name
name address dari IP kita juga, yaitu trtexturh.com. Nah, ini bisa kita coba di bagian trtexturh.com. Saya ulangin dulu. Nah, ketika kita masuk trtexturh.com itu udah muncul ya. Ini saya pakai Windows Client, jadi kita tadi udah coba yang Ubuntu, sekarang coba yang Windows Client. Oke. Udah berhasil. Selanjutnya kita lanjut SSL. Nah, di Notepad ini udah aku tulis untuk rangkumannya untuk install SSL. Jadi pertama-tama kita harus kita clear dulu, terus masuk ke directory awal. Ini aku udah masuk ke directory awal ya, terus langsung lanjut aja yang kedua. Tulis a2 nmod SSL. Nah, ini tadi udah aku enable, jadi langsung aja ke tadi aku juga udah bikin directory. Gini bikin directory-nya mkdir/etc/apache 2/ssl. Nah, karena udah aku bikin jadi nggak usah. Terus nah tadi itu bagian ini yang cukup panjang, langsung dimasukin aja. Nah, dicek dulu sebelumnya kalau semuanya udah bener, karena kalau tipe nanti gagal. Nah, kalau udah dirasa bener, langsung aja kita enter. Nah, di sini dia akan minta kayak alamat gitu. Kita random aja sih, nggak apa-apa. Indonesia, terus Jawa Tengah, Jateng. Terus ini kita isi kota, mungkin Surakarta. Terus UKSW, kita ini UKSW, CTI, common name Daniel gitu aja. Terus email address kita masukin email address student.uksw aja. Nah, kalau udah selesai ini kita langsung ke nano/etc/apache 2/sites available /default SSL conf. Nah, di sini kita harus konfigurasi, kita harus tambahin sertifikat. Yang pertama itu di bawah server admin yang atas ini ditambahin server name trtexturh.com sama dengan 443. Terus sertifikatnya itu di bawah yang ini, yang enable/disable SSL. Nah, masukin SSL certificate file dan key file sesuai yang tertera di Notepad. Kalau udah kita save aja.
enter, exit. Nah, kan udah selesai nih, kita langsung ini masukin A2 nsite default SSL conf service apache 2 print. Nah, kalau udah selesai seperti itu, coba kita langsung cek aja. Nah, kalau mau ngecek ngeceknya itu gampang, tinggal kita linknya kita itu ditambahin jadi HTTPS. Nah, di sini ada kayak error gitu, tapi ini nggak masalah, itu karena kita nambahin sertifikatnya itu manual gitu loh, jadi tinggal kita continue aja. Nah, maaf ini kursornya nggak mau bekerja sama. Nah, udah jadi. Untuk SSL-nya berhasil kita coba di Windows Client, jadi untuk SSL-nya sudah berhasil. Nah, tapi kita tadi udah nyoba kayak Samba, kayak FTP terus. Nah, kita ini akan coba yang tadi kita coba di Ubuntu, layanan tadi kita coba di Windows Client, kita coba. Oke. Nah, berikutnya langsung kita tes saja ya layanannya tadi. Yang pertama coba kita yaitu PHP MyAdmin. Nah, di sini terlihat kalau PHP MyAdmin-nya itu sudah berhasil, sudah muncul seperti ini ya. Terus kita langsung coba aja FTP, File Transfer Protocol. Caranya gampang, tinggal ketik FTP sama dengan //tr texture.com. Nah, di sini udah kelihatan kalau udah berhasil, tapi kita masuk aja dulu. Daniel 1 2 3. Nah, untuk FTP-nya juga udah berhasil, udah kita coba. Terus yang terakhir itu Samba. Jadi Samba itu kita harus masuk ke file dulu, File Explorer, terus bagian network. Oke. Kita pencet yang paling atas ini, yang di taskbar itu. Nah, ini agak susah ini. Aduh. Nah, kita masuk aja ke IP kita yang tadi 83.2. Lah. Oh, ini tadi salah ya harusnya. Nah, untuk yang tadi dilanjutkan, yang benar itu harusnya seperti ini penulisannya.
slash slash yang ke kiri itu 192.168.83.2. Nah tadi udah saya coba dan udah masuk ke ini, ke share-nya tadi. Kita langsung aja masukkan username dan password sambanya tadi yang udah di set. Nah di sini kita udah nemu file kita tadi yang kita bikin. Nah jadi otomatis semua layanan ini udah bisa dipakai melalui Windows Client ataupun Ubuntu Client. Nah jadi sekian konfigurasi GNS dari saya. Mungkin banyak sekali kekurangan dan typo dan banyak sekali dipotong-potong ya tadi, jadi mohon maaf. Oke, terima kasih.